Sholat 5 waktu enggak berat saudara, enggak berat. Allah sudah tahu itu sesuai dengan kemampuan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun berat bagi orang yang sakit, Allah berikan rukhsah saudara. Yang nggak bisa sholat berdiri bisa sholat duduk, yang nggak bisa sholat duduk bisa sholat berbaring, yang nggak bisa sholat berbaring saudara dia bisa sholat dengan isyaratnya saudara, baik isyarat badan, isyarat mata atau isyarat hatinya saudara. Luar biasa. Nggak sampai di situ, Allah berikan banyak keringanan. Oh, bagi musafir dia boleh qashar sholatnya yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Bahkan dia bisa jamak zuhur dan asar di jamak saudara. Mau jamak takdim boleh, jamak takhir boleh. Subhanallah. Puasa nggak berat saudara. Mana bukti nggak beratnya? Bagi yang sakit boleh nggak puasa? Dia boleh qada di waktu yang lain. Bahkan bagi yang sakit tidak mungkin sembuh, mungkin karena penyakitnya parah, makin hari semakin parah, nggak wajib dia puasa, cukup bayar fidyah. Subhanallah, agama ini indah ya ikhwan. Nggak ada tuh agama kita berat, nggak ada ya ikhwan. Agama kita ini betul-betul indah, agama yang mudah, agama yang memang ini agama syamil kamil, komprehensif, lengkap dan sempurna. Tapi pada saat yang sama juga agama yang sangat mudah untuk diamalkan. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Nah, cuman jangan mentang-mentang agama mudah kita ngegampangin. Jangan ya ikhwah. Pokoknya yang wajib tanamkan dalam hati kita, diri kita, yang wajib kerjain. Jangan coba-coba kita tinggalkan. Yang haram tinggalkan, saudara. Apakah itu judi, zina, narkoba, saudara tinggalkan. Karena semua itu akan merusak dunia maupun akhirat kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi saudara bukti keindahan Islam yang tidak terpungkiri saudara. Di mana Nabi pernah mengatakan dalam satu hadisnya saudara, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Masya Allah. Barang siapa yang punya niat mau melakukan satu kebaikan tapi dia nggak kerjakan, nggak jadi dia kerjakan, nggak sempet dia kerjakan, niat udah ditancepin saudara, apa kata Nabi? Kutibat lahu hasanah. Dia dapat satu pahala, dapat satu catatan kebaikan. Subhanallah. Terus Nabi lanjutkan, waman hamma bihasanatin fa'amilaha kutibat lahu asra ila sab'i mi'atin di'fin. Masya Allah, luar biasa. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Waman hamma bihasanatin, barang siapa yang punya niatnya melakukan satu kebaikan fa'amilaha, kemudian dia kerjain itu kebaikan saudara, kutibat lahu asra, dicatat buat dia 10 kebaikan. Satu kebaikan yang dilakukan dicatat 10, bahkan sampai 700 kebaikan saudara. Subhanallah. Jadi minimal dapat 10 kali lipat, bahkan bisa mencapai 700 kali lipat saudara. Subhanallah, bagaimana nggak enak. Dan nggak kalah menariknya lagi kata Nabi, waman hamma bisayyi'atin. Saudara, barang siapa saudara yang punya niat untuk melakukan satu kejahatan saudara, falam ya'malha, dia nggak kerjakan itu kejahatan, dia cuma baru niatnya mau kejahatan. Apa kata Nabi? Lam tuktab, belum dicatat. Selama dia tidak kerjakan, belum dicatat sebagai kejahatan. Subhanallah. Wa in amilaha, kata Nabi, tapi kalau dia kerjain saudara, kutibat, baru ditulis satu kejahatannya. Subhanallah. Ini luar biasa ini saudara. Saking sayangnya Allah dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai sedemikian rupa kita punya niat satu kebaikan, walaupun belum kita kerjakan, dapat satu pahala. Kalau kita kerjakan niat baik kita, dilipatkan sampai 10, bahkan sampai 700 kali lipat sudah. Subhanallah. Luar biasa, bagaimana nggak indah. Dilipat gandakan kita punya pahala.
Karena Allah tahu sehari-hari kita banyak dosa, sehari-hari kita banyak kesalahan. Saudara, sulit untuk menutup aneka rakam dosa, sulit untuk menghapus noda-noda hitam maksiat kita kalau Allah tidak berikan bonus pahala yang luar biasa, saudara. Dan nikmatnya lagi apa? Kalau ada yang niat jahat, enggak dikata. Selama dia enggak kerjakan. Dan begitu niat jahatnya dia kerjakan, saudara, dapat satu dosa kejahatannya. Enggak dilipat gandakan kalau dosa, saudara. Subhanallah. Saya mau tanya, Islam indah tidak? Indah tidak? Bahkan para ulama sufi, saudara, ngasih kiat sama kita. Makanya hidup tiap hari pasang niat terus yang baik-baik, walaupun kita nggak kerjain. Niat aja, apa sih susahnya pasang niat? Amal yang paling gampang masang niat doang, saudara. Bangun tidur niatin, ini hari mau sedekah, ini hari mau berbuat baik, ini hari mau zikir, ini hari mau begini, ini hari mau begitu. So banyak-banyaknya kita sebutin niat kita, saudara. Sampai sore nggak ada yang kita kerjain, pahala aja udah dapat. Subhanallah, kira-kira jelas gak? Cuman jangan mentang-mentang begitu besok ibadah lu niat doang. Mentang-mentang begitu niat tiap hari tapi nggak pernah dikerjain. Jangan, niat pasang aja, saudara. Pasang. Apa iya di antara niat itu salah satu nggak ada yang kita kerjain? Begitu ada yang kita kerjakan, 10 sampai 700 derajat kali lipat kita mendapatkan pahalanya. Indah tidak? Indah tidak? Makanya kalau kita mau pikir-pikir, sebetulnya Allah udah kasih jalan ngumpulin pahala yang banyak. Betul? Betul? Hanya saja banyak umat Islam menyepelekan niat, saudara. Dan gak peduli sama niat. Dia pikir niat itu gak berarti. Enggak, saudara, niat itu sangat bermakna. Makanya pantas, saudara, Nabi pernah mengatakan, niatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang beriman lebih baik daripada amal perbuatannya. Kenapa? Oh, banyak sebabnya, saudara. Banyak sebabnya apa? Itu tadi, karena niat belum beramal saja, saudara, udah dapat pahala. Amal tanpa niat nggak dapat pahala, saudara. Nggak sampai di situ. Niat, saudara, nggak bisa dimasukin sama ria. Tapi kalau amal dengan mudah bisa dimasukin oleh ria, saudara. Pantas kalau Nabi mengatakan niatul mu'min khairun min amali. Nah, sebetulnya hadis ini untuk memberi motivasi kepada kita. Pasang selalu niat baik dalam kehidupan kita, insya Allah. Kira-kira jelas gak? Jangan bangun tidur niatnya nih hari siapa yang gua bohongin ya, nih hari uang kantor yang mana yang gua korupsi ya. Saudara, jangan niatin yang baik. Ini hari mau silaturahim ke ustadz. Ini hari mau sedekah sama anak yatim. Ini hari mau ntar kalau sempet nih mau ke masjid, mau sholat, mau iktikaf di sana. Ini hari mau cobalah ikut ngaji di sana, ikut ngaji di sini. Tanamin lagi, saudara. Walaupun Anda belum kerjakan, pahalanya kita sudah dapat. Alhamdulillah.